setiap company meskipun dia masih growing pun pasti akan mengetatkan budgetnya ya. Krisis nggak ada yang suka, tapi faktanya begitu gitu. Oke, selamat siang semua. Terima kasih telah mengikuti webinar GoWork bersama RB Consulting hari ini. Saya Ping Hendra, Area Manager GoWork yang berlokasi di Bali. Semoga semua sehat ya selama masa PSBB ini. Sedikit saya jelaskan what is GoWork. GoWork merupakan flexible workspace solutions and event venue yang memiliki lebih dari 20 lokasi di Indonesia. Dalam masa krisis seperti ini, jelas banyak kegiatan yang harus berhenti dalam mendukung penerapan PSBB. Maka dari itu, tim GoWork telah menginisiasi digital activations, termasuk webinar hari ini, untuk mengajak members dan para peserta lainnya agar tetap produktif semasa masa self-quarantine dan work from home ini. Jadi, terus pantengin digital activation kami ke depannya, ya, mulai dari webinar dan Instagram Live. Boleh langsung cek di website GoWork di go-work.com/events dan Instagram kami di @lets.gowork. Sekali lagi, website kami adalah go-work.com/events dan Instagram kami @lets.gowork untuk mengikuti event-event yang akan datang. Topik webinar pada hari ini adalah Brand Anticipation in Consumer Behavior Changes amid COVID-19 in Indonesia. Oke, saya perkenalkan pembicara kita hari ini, Pak Iwan Murti, merupakan CEO dari RB Consulting. Halo. Okay. Ibu Angelin Chia, Direktur dari RB Consulting. Dan begitu juga Pak Tani Sulaiman. Kalau di poster ini Pak Taninya nggak kelihatan, ya. Beliau akan mengikuti webinar ini juga, dan dia merupakan Direktur dari RB Consulting. Halo semuanya. Oke, mungkin sebelumnya saya serahkan ke Pak Iwan ya. Bagi attendees, jangan sungkan buat submit pertanyaan kalian selama sesi berjalan, agar para pembicara dapat menjawab beberapa pertanyaan kalian nanti di sesi tanya jawab setelah presentasi ini selesai. So Pak Iwan, please take the stage. Okay, thank you. Thank you for everyone. My name is Iwan. Let me just introduce you my team. Jadi this afternoon we're going to share this question from our clients, our friend, asking, well, what happened with the current situation nowadays with the COVID-19, with the recession, and what should we do? Of course, the question come from different sector, but as requested for this afternoon, we probably touch a bit more on FMCG. Quick introduction on the team. So I've been in marketing research since 1992 until about 2016 when I sold back, exit from Ipsos, sold back my share. And then the next 2 years after that, I was involved mostly in startup acceleration, investing in few startups until 2019, started this RB Consulting again, focusing in research as well as providing CMO as a service. So then two of my partners, Patani, very strong in FMCG. He was CMO for corporation like Danone, TPS, OTG, dan terakhir sebagai Managing Director untuk Nestle Pure Life. Dan so his expertise, and he will share on branding aspect during the crisis. Ibu Angelin, her experience, her background is very strong in retailing, category management from the like Carrefour, Lotte, supermarket, hypermarket, as well as he was in the client side, Atria, Unilever, Nestle. So two of my partners, both of them have a wealth of experience. So let me just start our topic today. The question, a lot of people asking, like, is this recession similar or the same as 2007 or the previous recession? The answer is not really, because if we all remember that this thing started with COVID-19.
So what happened is no movement. If you remember, not so long ago, which felt like ages ago, early March, suddenly kind of semi-lockdown. It's just like meteor hit the earth that everybody caught unprepared. Consumer cannot go out normally. People, so like limited channel of purchase. Then from business side, every businesses must scramble very quickly of different way of doing things. So in other words, with no movement restriction, then I think we suddenly see that there's another kind of forced digital disruption. We talk about that a bit more. So one element is, unlike the other recession before, that now it started with public health issue. And then now we are in the transition from COVID-19 and then recession starting to coming in. So what happened if you look at recession itself, it's simply sort of like the simplest term is that spending restriction, no money, reduce disposable income. And for consumer, throughout our study, our research, consumer and market, it's about affordability. So for consumer, from one survival test in COVID-19, now another survival test. For business, we talk to our clients about survive. I call it survive, strive, and thrive. Of like, how do we prepare in this situation to leverage when the situation starting to get better in the recovery? So it is not your normal recession. So then we have to deal separately. One is COVID-19, the other one is recession. If you look at COVID-19, what can we do or what can business do? It's supposed to have slide built in our presentation, but anyway, you see all the three. So one is that quickly offer digital option to your customer. So remember, because of limited movement with COVID-19, so we're not talking about no money or anything about spending, but simply with limited movement. So then if you run business, question is, how do you offer digital option for your consumer? And then one is offering digital option. The other one is how do you bring your business to consumer home? And last one, preparing for the new normal. And of course, things like creating a minimum touch, then safe distance physical option. This is part of the how we can deal with the new normal. So if you look, why digital option, providing digital option is important. In one of our earlier study, end of March, this was done through online, about 2,000 Indonesian, we asked them. And if you look at the chart, 5% claim that because of this COVID-19, it is first time for them to start doing shopping online. And then about a third saying that I shop more because of this situation. So in other words, that people starting to look for digital option, and your business, are you ready or not on that one? Some example on the digital option, I think people will obviously immediately think about foods. From yogurts, like this is one of our clients, Heavenly Blast, that on yogurt, before they were on retail, then they have to scramble quickly, of course, a few hiccups, but now they're doing it well, offering through WhatsApp and other social media. Then things like buffet at homes, like who thought about having buffet at home? Or you can eat resto, Yukaku, home delivery, premium resto like Pensius, our client as well, or the even go down to traditional dish, frozen food, and stuff like that. So from food, even to durable and services, my friend have the furniture mega store. He runs furniture mega store, providing digital option, where you can make appointment. So then the storekeeper will video the section that you want to see. Mobile phone and gadgets, optical glasses. Just very recently, I got this WhatsApp like you need to change your glasses. Contact us. Even haircut now.
providing. And our services in our line of industry marketing research, we have to think very hard. How do we change face-to-face into non-physical contact, because people cannot move outside their house? So in other words, it's from, if we look at that one, it's from basic execution even to more advanced. So these are some of the examples that if your business hasn't done or offered any digital option, then you need to start thinking, but in the context of COVID-19 situation. Then we move to the other element on recession. This basically based on the insight and study back in 2007, although we updated again later on. So back in 2007, what happened during consumer recession? People immediately go, when I say people, is consumer, main grocery buyer. They will go into basic strategy. One is become very strict in their spending. So kalau kita waktu di Indonesia is always taught waktu primary school, primary spending, secondary and tertiary. So that's what happened with housewife. Mereka mulai classify, this is my primary spending, cannot touch that. Secondary and tertiary. Tertiary, I can stop consuming. So some of the strategies that downgrade to cheaper brand, or they change to smaller pack, reducing consumption, postponing it, atau cancel it altogether. And which category, we have some information later on. And the question for you who are running your business, do you know your consumer? What will they do to your product? Just case study in the US, they put classify. So people when saying, oh, I have to segment my market. So segmentation on the market nowadays is not based on just simply demographic, but emotion. So what will they do? The most suffer one will slam on brakes, then up to live for today, nothing happened. Again, question is, how do you know about your consumer? This is very recent, only a few weeks ago. So a study was done 20 and 20 until 25th of April, just question like trying to replicate in Indonesia. So what we have on the blue side, what I call head-on hit. So they have they felt the hardest hit of the recession. So they will take drastic measure for the spending. So that's 43% of the sample, Jakarta and Surabaya. Rear hit, so some damages, they will rearrange their spending. 38% of like scratch only, so no real damage, but still the hit of the bite of recession make them starting to save a bit more. And but 4%, basically, what crisis? Nothing happened. So same question is, how do you know about your consumer in that sense? So then we go a bit deeper. So that was the segmentation of Indonesian consumer. We asked them, then how would you manage your spending? So majority, all of them saying that this is despite hard hit or just scratch only. Everybody saying I will reduce consumption. That's about 84%. Stop consumption 54%. Then change to cheaper brand, smaller pack, and no changes. Of course, this is the context of a few categories. So then question is, do you know which category that you're competing in? For the category that will be reduced or stopped, for example, reduce consumption, a third saying that I will basically don't shop as much as I used to. And then eating out, snack and delivery, but again in the detail is mostly snacking and eating out, the hardest hit, including outdoor socializing, reduce consumption on cosmetic and makeup, about 10%. Then if we go to stop consumption, interestingly, if you look at this, cosmetic and makeup, I think if you're in that industry, just be careful and start thinking on the strategy to do that, to cope with this consumer changes. Holiday and trips, the other thing that got stopped. Moving on the change in cheaper brands and smaller packs. Cheaper brand,
personal care like soap, shampoo, liquid soap, and sabun cuci tangan, cosmetic, and sabun mandi on that thing. So back in 2007, the last recession, I still remember one of the affordable brand. It grew very significantly because it was cheap compared to Lux in that days. So that's what happened. People switching to cheaper brands, smaller packs, again, personal care, staple product, and cooking related food. Last one is the no changes. Of course, the staple product nggak akan ada perubahan. And then all this obligation of paying utilities, and then few saying that on the delivery and snacking. So just one last slide from me is on the then what can we do? I mean the new tips from the current situation as well as classic one from the last crisis. So point number one is now, like I shared earlier, digital option is must because study from China as well, who just finished the COVID-19 lockdown, it shows that when the new normal starts again, people stick to the digital behavior. So meaning that all these older, for example, older segment who are forced to use delivery, once the situation back to normal, they're likely to stick with that behavior. Then question, are you ready with your digital option or not? Build brand empathy now. Use this COVID-19 period to prepare for recovery. Pak Tani and Bu Angelin will talk a bit more on that one. Execute well your new option, meaning your digital option. Understand the new normal of consumer journey during and post COVID-19. What do I mean? I've seen many, because business starting to scramble very quickly. They don't have proper SOP or don't have proper understanding on that delivery side. So as simple as when you order something, you as consumer, especially if it is expensive product, you like to be kept updated the process. So if your consumer service reply very slow, that damages the trust and relationship. Moving on, don't cut your product quality. Obviously, from that was from last recession. Time to review portfolio. Focus on the core, and that highlight value and quality. Protect your advertisement investment, but spend more wisely. Again, Pak Tani will speak a bit more on that one. So that was my last slide. Pak Tani will take you through to the next slide, given his experience in brand building. Pak Tani, Thank you so much, Pak Iwan. Thank you so much, Pak Iwan. So regarding the brand building in recession time, we all know that globally, all our lives has been changed by COVID-19. And we're currently living a different life at home most of the time. But very soon, a lot of countries will face a declining trend in the new cases of COVID-19. And once it's in decline stage, every country, every territory will be pressured to open the economy, because the economic impact around the world, including Indonesia, has been significant. And at the same time, the fact is, the timing between the declining stage of COVID-19 to the existence of the vaccine, there might be quite a time lag. Yeah, based on the latest estimation, July or June. Or July or August would have been the declining stage of COVID in Indonesia, even though yesterday just being revised to September by some studies. Yeah, but the vaccine might not come until mid next year, mid 2021. So it means during the declining stage of COVID-19, and where some business would start to reopen, it will produce a new normal. A new normal that trying to make a living of what's possible, but at the same time, everybody have the responsibility
to protect themselves and protect so that the community can protect itself from the second wave of the COVID-19. So in this case, brand needs to prepare for new normal. So study have shown, this is the shift of consumer thinking of between last week of March versus the last week of April, that the consumer who is very worried has increased significantly from 36% to 53%. And the one that is a bit worried and very worried have increased from 69 to 80%. Consequently, those who feel normal, biasa saja, is declining. And the same thing, those who are still positive thinking, also declining, from 20 to 13 and from 9 to 4 significantly. And probably this would have been in a growing trend in May as the situation get prolonged and the economic impact would take a toll into the situation. If we look at a lot of companies, and this is the result until April, 85% of the companies, large companies and FMCGs, actually has done significant cuts. Only 50% said they do not do significant cuts in their marketing costs. 55% of companies cut budget of BTL campaign, 42% cut postponed sales promotion campaign, 33% cut budget of ATL, 24% defer market research projects, to use for other purpose, and then even 16% of companies are cutting their digital campaign budget. So, and this might, the budget might be tighter as the PSPB situation get prolonged. And it means what? It means marketing must have less budget and in order to deliver the same targets. It means the spending effectiveness and efficiency must be improved so that every rupiah being spent can generate more sales and more results than before. So it means the effectiveness and efficiency become the ultimate parameter for that. It means in this situation, for every spending in BTL, FTL, sales promo, and all that, tracking and monitoring cost ratio between plan and actual would have been very, very important. And if a certain activities seems to fail delivering, the intended cost ratio by early detection and early monitoring, you might be able to stop or cut the loss before it's before spending too much on that part. And from the branding point of view, actually, there is a new rising of consumer expectation. And this is very understandable. So consumer, basically 83% consumers said brands should be able to be helpful in the COVID-19 situations. 79% said brands should inform about the efforts in COVID-19. And they say 72% should offer a positive perspective. So brands should help bring positive perspective to the COVID situations. And 68% consumers said they don't want brands to exploit the COVID to promote the brands. So this is very important. I saw some small companies who is doing a frozen delivery system to the consumers. Food delivery, frozen food deliveries. For every ojol driver that pick up the order, the company gave one free masker for the ojol. So this is very, very interesting. This is a small gestures, but people knows that ojol or online driver play very key vital role in our lives now, and they also play a vital roles in containing or spreading the coronavirus.
because if the online driver is not careful and is not taking care of the hazard situations, then it might worsen the situation. Therefore, any companies, anyone who helps to educate and equip these online drivers would have been appreciated by by everyone. Yeah, so it would be a very powerful gesture and very powerful news as well to the consumer. Imagine you hear that one frozen food brand said, for every order that you make, we will donate one free masker for an online driver. You would choose that brand instead of other brand that does not do that. Yeah, and so that's the meaning of reconnecting consumer, fulfilling the consumer expectation related to COVID, but not exploiting it. Exploiting it means like for every order, for every 50,000 order, we'll give you a free masker. That's exploiting because you are stimulating consumer like a carrot and stick. But if you're donating to the ojol driver, it means you are doing goods. You are doing the corporate responsibility, and you are not exploiting the COVID situation. Actually, you are asking consumer, embracing consumer to take part together, participation in doing spreading, giving more masker to the ojol driver community. Ya, so this is sorry, Pak, saya cut dulu sebentar. Boleh tolong dijelasin lagi sedikit di slide pakai bahasa Indonesia, soalnya ada beberapa peserta yang mungkin mau lebih jelas dalam bahasa Indonesia. Oke, boleh. Terima kasih. Ada ekspektasi consumer yang meningkat ya, yang sangat pesat bahwa 83% mengharapkan brand itu mereka ingin brand itu supaya helpful, turut membantu dalam situasi COVID-19 ya. Berarti apapun dilakukan brand harus dalam konteks membantu masyarakat dalam konteks COVID ya. Entah itu donasi, kumpulin dana, entah itu bagi masker, entah itu bagi hand sanitizer, entah mungkin brandnya jualan hand sanitizer ya. Ada contoh air mineral, ada brand-brand mewah Paris ya yang biasa bikin parfum, sekarang bikin hand sanitizer. Itu salah satu bagaimana brand bisa helpful in the situation ini. Dan juga brand harus inform the efforts. Efforts artinya adalah mungkin brandnya adalah restoran yang sekarang punya social distance policy atau physical distance. Misalnya mungkin sekarang di restorannya sudah ditaruhin layar, screen antar meja misalnya, dan mereka membatasi satu meja hanya satu orang atau maksimal 2 orang gitu ya. Itu effort-effort seperti itu harus diinformasikan agar consumer tahu mengenai apa yang dilakukan brand tersebut. Juga brand-brand harus instead of daripada menakut-nakuti, tapi juga offer positif perspektif. Jadi daripada ngomongin nakut-nakutin kena COVID begini, mendingan offering something positif. Minum vitamin saya maka akan daya tahan tubuh meningkat. Beli service ini maka ini akan bisa melindungi Anda dari COVID-19. So start from the positive, karena consumer sekarang sudah dibombard oleh negative news every day, melihat kasus COVID yang bertambah di dunia yang sudah sekarang lebih dari 3 juta gitu ya. Di Indonesia sudah lebih dari 11.000. Tentunya negatif news itu sangat banyak dan perlu diinteralisir. Brand-brand jangan ikutan lagi bicara hal-hal yang negatif ya. Brand sebaiknya bicara positif, karena nanti terjadi positive association to the brand itself. Dan terakhir adalah 68% consumer itu mengharapkan brand tidak exploit. Exploit ini dalam arti begini. Ketika brand bilang beli 2 gratis 1 masker, beli 3 gratis hand sanitizer, you are exploiting the COVID situation. Tapi kalau you bilang setiap pembelian brand, maka kita akan mendonasikan 1 buah masker kepada ojol driver, that's bukan mengeksploit, tapi itu adalah actually part of the being helpful terhadap COVID situation. Setiap X rupiah yang Anda beli dari kami akan donasikan X% kepada rumah sakit COVID misalnya. Nah, itu adalah bagian dari positive contribution yang diharapkan dari brand. Consumer ingin brand to be trustworthy and not to be greedy.
be careful exploiting COVID sebagai alat promosi. Ya, in this situation, consumer do not expect that. Kemudian dari sisi contohnya ya, ini ada beberapa contoh bagaimana brand itu reconnect terhadap COVID. Tentu ketika brand itu melakukan reconnect, number one adalah prinsip utamanya adalah apakah itu fit dengan brandnya. Jadi sebaiknya janganlah membuat connection yang tidak fit gitu ya. Meskipun definisi fit itu mungkin dalam konteks situasi seperti ini agak dipertanyakan karena fit ini mungkin dalam term yang quite loose. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti tadi saya sebut ada brand brand Paris ya yang biasa produksi leather goods, parfum, kemudian menggunakan pabrik parfumnya untuk produksi hand sanitizer ya. Apa hubungannya parfum companies dengan hand sanitizer? Tapi sebenarnya yang di sini ada sebenarnya hand sanitizer itu adalah sebuah medium. Anggap aja itu adalah sebuah POS material. Anggap aja seperti poster. Nah ini hand sanitizer ini menjadi alat iklan untuk brand tersebut. Karena ketika sebuah consumer mendapatkan hand sanitizer dengan merek Prada atau Louis Vuitton atau Gucci, they will feel this brand, this luxury brand is helping them gitu loh. Jadi they see that as a alat iklan ya, advertising tool to promote the brand ya. Nah ini contoh ada Halodoc dan ada Grab Health ya yang of course karena servisnya memangnya sangat inline, they bring COVID-19 core and center to their brand. Tapi tidak harus seperti ini. Contoh bagaimana ketika brand itu begitu fit, maka they will bring the COVID-19 as part of their service and bring it as a flagship service and bring it core and center to their brands ya. In another example, ini adalah contoh misalnya airline ya atau McDonald bahwa mereka tentu McDonald biasanya antriannya panjang, banyak crowd sana. Nah sekarang mereka untuk mencegah orang takut datang ke McDonald, mereka mengumumkan social distancing. Ini situasi sebelum kita PSBB ya. Dan ini juga mungkin nanti pada saat reopening, this is what they have to do. Bahwa pada saat nanti reopening, ketika COVID sudah turun tapi belum ada vaksin, mereka harus ensuring bahwa masuk McDonald itu is a very safe environment dan ini harus inform karena dengan informasi ini bukan hanya mereka ikut dalam education mengenai physical distancing dan tentunya pasti dengan temperature check, hand sanitizer dan segala macam, tapi juga bagian menunjukkan bahwa brand mereka ini adalah responsible brand yang mengembrace the right operation SOP dalam situation COVID. Juga dengan airlines, kalau nanti sudah dimulai, seperti banyak airlines sekarang sudah mulai menunjukkan bahwa nanti pada saat reopening, mereka akan ganti sekarang stewardessnya tidak lagi mengenakan pakaian yang seperti sebelumnya, tapi dengan pakaian yang sudah seperti asmat atau pakaian APD ya, dalam serving consumer ya. Dan juga ini ada contoh dari Grab dan Gojek Food, mereka juga promoting public safety in the operation ya, to build trust. Karena kalau orang tidak trust GoFood dan Gojek driver, maka mereka nggak akan menggunakan service ini. Karena mereka khawatir nanti barang justru transaksi yang mereka lakukan melalui online ini malah membawa virus ke rumah mereka. Jadi sangat penting brand untuk renew trust by adapting relevant COVID education to that fit to the brand. So it is very important that fit the brand, and it means what? It means you must understand and know your brand very, very well, so that you can innovate and find the best way to reconnect in the context of COVID-19. Last slide from me, satu slide terakhir adalah key principle dalam brand building during recession. Pertama, outputnya adalah surviving brand yang akan melalui recession ini akan merupakan brand yang most cost effective and cost efficient, ya. Karena dengan pressure of budget cut ya, anggap aja you are in the company yang masih mengalami growth, tapi dari sisi finance pasti mereka akan mau put buffer. They will not give you, mereka nggak akan kasih
freedom terhadap budget 100%. Mereka akan bilang sekian persen ini di hold dulu ya, nanti kita lihat situasi, karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba di quarter berikutnya ternyata company-nya susah gitu ya, mengalami penurunan. Jadi setiap company meskipun dia masih growing pun pasti akan mengetatkan budgetnya ya, apalagi yang sudah turun akan diketatkan lebih banyak. Jadi pasti most cost effective, cost efficient. Jadi fokus di efficiency and effectiveness. Artinya apa? Artinya sharper marketing activities. Fokus prioritize in activity that really deliver sales, but at the same time build the brand. Nah ini ya susah, karena biasanya marketing paling gampang adalah bikin activity yang build the brand, tapi less impact to the sales, kemudian di-combine dengan activity yang pure commercial, tapi not building the brand. Nah, you don't have the luxury of both. Dua, kalau seperti ini pasti yang brand-brand dikalahkan. Nah, kalau in that situation, the brand will suffer in the long run. Makanya, these two different objective, brand building versus short-term sales, it has to be combined, dan itu membutuhkan pemikiran yang lebih dalam, yang lebih kreatif, yang lebih tidak mudah, ya. At the same time, reconnect to consumer. Kemudian, at the same time, brand banyakkan punya salah satu efficient and effectiveness adalah streamline product portfolio. Karena pada akhirnya di situasi seperti ini penting untuk mempertajam semua lini ya, dan portfolio tidak semua SKU yang ada sama menguntungkannya dan sama impact-nya. Jadi perlu di streamline, dan ini semua perlu dilakukan dengan tanpa merubah brand positioning ya. Sekali lagi, very important, do not zigzag in your positioning. Recession is too short for brand positioning, and do not stop building brands, core equity and positioning. You have to do dual task di sini, short-term delivery sales dan brand building, and you have to be able to reconnect with changing consumer during changing times, and be sensitive ya to the future possible long-term shift in consumer values and attitude towards recession. Jadi di kategori masing-masing, perlu lihat ada nggak hal-hal perubahan yang kedepannya ini bakalan permanen nih, bakalan stay. Nah, because that will be the future of your category. Oke, dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan berikutnya kepada Ibu Angeline. Oke, sekarang ini karena kan Ibu Angeline ada sedikit masalah teknis ya, mungkin Ibu Angeline bisa selesaikan dulu masalah teknisnya. Untuk ini kita ke sesi Q&A ya. Pak, saya ada pertanyaan pribadi, ini saya mau tanya ya. Misalnya company, misalnya yang manufacturing, Pak, misalnya manufacturing seperti manufacturing kayu kah atau furniture gitu ya. Bagaimana mereka bisa get to online gitu? Unfortunately, frankly speaking, I've been udah juga pikir mengenai itu waktu ada salah satu teman saya di construction. Waktu ditanya, pembicaranya adalah bisa working from home atau enggak. Sama seperti yang tadi, your question, I'm not sure sih kalau misalnya tergantung dari spesifik apa yang tadi mengenai kayu itu, if you're into furniture, atau buatin furniture for custom order, I think you can still do business walaupun nggak delivery-nya sekarang, tapi masih bisa untuk terima order atau bicara soal desain. Tapi kalau jualan kayu, actually kalau jualan kayak bahan material bangunan pun harusnya masih bisa. Dari ininya dari seperti yang kayak tadi toko furniture mega store aja bisa sih di ininya. Memang mesti dicari case by case, understanding your consumer lagi, bagaimana mereka biasanya consumer journey-nya. Oke, Bu Angeline udah bisa? Udah. Oke. Oke. Sorry about that. Sorry. Oke, nah saya akan mulai presentation saya dengan satu quotation dari seorang author Amerika yang namanya Thomas Merton. Dia bilang begini, pride make us artificial and humility make us real. Di zaman krisis seperti ini ya, memang kita harus lebih lihat ke dalam gitu. Kalau saatnya lagi gaya-gaya sih boleh-boleh aja deh gaya-gaya gitu. Tapi saat krisis,
mungkin ada saatnya kita untuk rendah hati. Nah, saya cuma bagi atas 3 ya, bagaimana strategi perusahaan dalam facing the crisis. Yang pertama adalah the brutal facts. Yang kedua adalah activate the survival mode. Dan yang ketiga adalah katalis dari positivity. Seperti tadi Pak Tani juga banyak explain tentang hal itu ya. Nah, yang pertama adalah facing the brutal facts. Saya suka pakai kata brutal facts karena fakta brutal ya. Fakta nggak bisa dibantah, tapi it's brutal. Kita nggak suka gitu. Nah, krisis nggak ada yang suka, tapi faktanya begitu gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di saat seperti ini? Adalah yang pertama adalah revisiting the foundation. Kalau company kita sudah berjalan sekian lama, mungkin kita udah lupa malah fondasinya apa sih sebenarnya? Ini bisnis dari mana sih awalnya? Karena sekarang udah mau goyah gitu ya dengan begitu banyak perkara, mungkin kita harus kembali gitu, lihat lagi apa sih yang membuat bisnis ini bisa gede dulunya. Terus langkah-langkah apa yang sudah pernah dilakukan, yang berhasil, yang nggak berhasil, yang so-so aja, dan kita mesti lihat kembali values-nya, nilai-nilai yang membuat perusahaan itu eksis atau brand itu eksis. Nah, saya taruh notes di situ ya, be humble and honest di dalam revisiting the process ini. Jangan deny gitu. Kalau jelek ya bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus. Nah, dari nilai-nilai yang ada, kita pilih gitu ya, yang hanya betul-betul bisa dilakukan di zaman krisis untuk kembali resetting the business model. Nah, masuk yang kedua ya, resetting ke business modelnya, fokuslah kepada main customer segment. Mungkin kita udah ke sana kemari ya, udah mengembangkan pasar, yang kecil-kecil kita ambil juga karena kita lihat potensi, sangat oportunis, baliklah ya main customer segment. Lalu kita lihat lagi apa produk-produk atau services yang sangat di-appreciate orang, karena itu artinya deliver the needs dari kita punya consumer. Be humble of it dan fokus di situ, dan dari situ kita lihat lagi nilai-nilai yang akan kita tekankan dan kembali dibangun strategi ulangnya dari nilai-nilai tersebut. Dan jangan lupa melakukan internal consolidation, karena ini yang paling penting. Kita gede karena banyak orang yang mendukung kita. Nah, jangan seenaknya mungkin ya. Nah, ini perlu dengan berhati-hati mikirin, sama-sama susah di zaman krisis seperti ini. Sebagai contoh dulu waktu makro ya, 14 tahun yang lalu makro tuh hampir bangkrut. Dan karena apa? Karena makro sudah kehilangan identitasnya yang tadinya perkulakan, kemudian karena satu-satunya modern trade yang formatnya gede, mulai ngaco-ngaco gitu. Entertain ibu rumah tangga dan seterusnya. Sehingga makin hari begitu Carrefour masuk dengan kejayaannya, tokonya lebih gede, lebih bersinar, barangnya lebih lengkap, bisa mampus si makro. Jadi makro dalam 4 tahun terakhir dalam bisnisnya itu sudah sangat parah dan negatif, selalu rugi. Nah, sehingga apa yang dilakukan adalah kembali ke fondasi. Kalau memang wholesale, ya banggalah menjadi wholesale. Dan bermainlah sebagai wholesale, karena memang itu identitas dari perusahaan ini. Dan salah satu contohnya adalah cara beriklan. Sebagai orang marketing yang membantu waktu itu adalah kami membuat iklan hitam putih. Dan tidak usah malu, walaupun semua orang yang lain beriklan mungkin masuk TV dan berwarna dan keren. Karena sebagai wholesale justru hitam putih yang harus ditonjolkan. Jadi saya taruh lingkaran orange di bawah itu dengan sengaja di-highlight bahwa iklan ini dengan sengaja dibikin hitam putih untuk menghemat biaya. Nggak ada yang perlu kita malukan. Kita mesti bangga justru beriklan dengan berhemat. Nah, ini salah satu contoh ya untuk kembali ke fondasi. Lalu strategi kedua adalah mari kita aktifkan mode survival kita. Kita bukan dalam keadaan fancy-fancy sekarang ini. Jadi yang harus dilakukan adalah mari kita running the business dengan cost yang sangat-sangat kita tekan, jangan sampai sengsara begitu, tetapi bisa running the cost, pakailah budget airlines, pakailah budget hotel, tekanlah biaya serendah-rendahnya supaya sama-sama bisa survive.
Lalu fokuskan kepada must have products atau services. Jangan yang fancy-fancy. Itu dulu, ya. Terus kita lower entry barrier, make sure bahwa orang bisa akses kita punya the must have offer ini dengan gampang. Jadi jangan orang nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak punya uang lebih untuk mengakses barang-barang atau service-service kita yang fancy-fancy. Nah itu susah itu. Ya, lalu perlakukan harga yang fair gitu. Kalau orang beli banyak ya lebih murah, logikanya begitu ya. Lalu get closer to your customers. Tadi Pak Iwan sama Pak tadi juga udah stressing bahwa ada limitation di dalam movement sekarang. Ya sudah, orang susah datang ke kita, kita yang datang ke orang. Nah, salah satu upaya yang dilakukan, contohnya ya, waktu saya di retail adalah bagaimana sebelah kiri misalnya, orang kelas menengah bawah nggak bisa padu padan dalam furniture. Mereka nggak ngerti dan tidak punya kesempatan untuk coba-coba. Duitnya sangat terbatas. Ya sudah, mari kita tolong bikin satu paket yang udah padu padannya matching gitu ya. Jadi orang beli itu langsung dapet yang pasti-pasti, nggak pakai coba-coba. Dan itu akan membantu banget dan mereka akan terima kasih sekali dengan hal ini. Kita bisa taruh juga program cicilan misalnya. Walaupun krisis, toh orang tetap menikah. Nah, mereka tetap kepengen punya kamar pengantin misalnya ya. Ya sudah, mari kita bantu dengan cicilan 1 juta sebulan, orang bisa afford satu kamar yang baik contohnya. Nah, kita harap kali ini mungkin kita nggak untungnya mungkin sedikit nggak apa-apa. Itu garansi orang akan secure their future purchase to our store or our brand. Nah, ini salah satu contoh lainnya adalah apartemen dengan 12 juta rupiah, satu apartemen komplit ya. Nah, pastinya untungnya sedikit. Nah, jembatan ke langkah ketiga adalah ini ambil dari pepatahnya orang Afrika yang bilang, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh nih, mau tetap hidup nih zaman krisis, ya udah mari kita gandeng bareng-bareng. Nah, sehingga partnership itu penting. Dan dengan berpartner ini, kita menjadi katalis dari positivity. Zaman lagi susah, kita nggak bisa tuh jalan sendiri-sendiri. Itu tuh ego banget gitu. Nah, saatnya kita gandeng ya. Kita sama-sama carilah potensial partner, carilah complementary products. Lalu sama-sama lihat, oh kamu kekuatannya apa? Oh kamu brand, saya production, saya distribusi. Yuk, gandengan yuk. Dan kita bikin kolaborasi bareng, konsumen pasti happy. Contoh ya, yang terjadi di sini misalnya yaitu tadi roti dan susu digandeng. Makanan dan dessertnya bisa digandeng bareng gitu. Tuh, misalnya contoh retail juga, furniture dan cat misalnya. Mari kita bikin promo bareng. Kita bisa gandeng bank juga untuk promotion, dia punya credit card dengan pembayaran pakai banks, kita bisa discount contohnya. Dan masih di nomor 3 ini ya, Catalyst of Positivity, kita bisa entering the new segment juga. Jadi coba exploring, tadinya barang kita cuma di supermarket, coba pikir bisa masuk food service nggak ya? Demikian juga sebaliknya. Kita B2C bisa masuk B2B nggak ya? Nah, dan seterusnya kita coba ya. Dan create synergy. Itu tadi, masing-masing mesti lihat strength masing-masing dan coba secara rendah hati mengeksplor rekan partner kita kekuatannya di mana. Ini salah satu contoh waktu saya di Atria ya, dari bikin furniture at home gitu ya, masuk ke kantor. Nah, kantor yang lagi tren apa? Startup business contohnya. Ya sudah, mari kita offering ke mereka dengan affordable package. Nah, sehingga saya akan closing this presentation dengan mengatakan kita memang harus berani untuk facing the next normal, the new normal gitu. Karena ini bukan situasi yang wajar. Jadi know your core business, don't rush, keep calm gitu ya, understand the situation, implement the strategy dengan passion, keep it simple, low cost, dan manage the expectation. Ini contoh restoran di Singapura
yang udah sekian puluh tahun, ya menunya cuma 13 aja. Tapi dia survive, antrian tetap banyak, dan dia nggak serakah untuk 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, terus nanti collapse, mati semua gitu ya. Nggak, manage your expectation. Mau apa sih gitu ya, dan kembali tujuannya apa. Jadi kalau kita set the business ya harus tahu tujuannya apa. Nah, saya rasa itu yang bisa saya present sehingga kita tahu bahwa nah ini AirAsia ya, dan saya bilang strateginya itu adalah untuk sekarang ini adalah less is better. I think that's all yang saya bisa present siang ini. Great, thank you so much. Sekarang ini kami ada question ya. Questionnya dari peserta yang bernama Cucu Permana. Seperti yang kita tahu, di situasi pandemik ini banyak bermunculan usaha atau bisnis rumah tangga dadakan, terutama untuk produk-produk F&B. Apakah kita mempunyai gambaran berapa persen usage dari usaha atau bisnis rumahan saat ini? Seberapa signifikan peningkatan usage tersebut? Hai Cucu, apa kabar? Anu Cucu. Anyway, sebelum COVID pun mengenai UMKM itu kebetulan saya ada kesempatan waktu itu untuk terlibat di UMKM. Ternyata dari pemerintah, dari BPS, satu karena saya orang research lebih ke bicara soal definisi. Waktu sebelum COVID pun juga datanya nggak begitu jelas. Kalau dari pemerintahan bilang sekitar 65 juta UMKM. BPS beda lagi, kayaknya cuma berapa belas juta atau itu. Untuk menjawab your question, apakah ada peningkatan? I think ini yang menariknya adalah your question adalah karena di resesi yang sebelumnya pun itu ketika orang udah di PHK dan sebagainya, memang banyak yang berpindah ke industri, industri, salah satunya adalah yang paling gampang adalah food and beverages. Jadi apakah ada peningkatan sekarang ini? Ada, cuman apa itu akan meningkatkan kalau kita misalnya 65 juta akan menambah banyak atau enggak? I don't know the answer, tapi karena selain ada peningkatan, tapi juga ada yang tutup. Karena kami bicara dengan beberapa industri, misalnya restoran yang cukup besar pun juga dengan situasi ini unfortunately goyang semua. Jadi apalagi yang agak kecil gitu. Jadi sorry to say I don't know the exact figure, tapi pasti akan ada yang baru, tapi juga ada yang close down itunya. Dari saya sih itu sih. Tapi kalau saya boleh tambahin ya, pada akhirnya semua UMKM produk F&B itu adalah serving 270 juta rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia ini masih butuh makan, sebenarnya sama, butuh makan, butuh minum. Hanya saja masing-masing ada perubahan, yang kena PHK, yang tadinya makan di luar jadi makan di rumah, yang tadinya yang di rumah sekarang nggak punya makan, akhirnya makannya tunggu sumbangan, tapi berarti kan ada orang yang beli lebih untuk masak dan untuk disumbangkan gitu ya. Jadi terjadi shaking the water gitu, dan sekarang masih situasinya shaking the water, mungkin belum tahu dan the water is not clear yet gitu. Jadi mungkin belum dapat jawabannya, belum ada jawabannya. Tapi yang pasti semua orang masih butuh makan, semua orang butuh minum, dan masing-masing punya situasi masing-masing. Nah, sekarang semua UMKM berlomba mencari market baru, berlomba mencari memberikan offering baru, semuanya experimenting, dan pada akhirnya saya pikir jalannya akan ketemu antara, karena the supply and demand-nya ada, tinggal masing-masing mencari untuk bertemu, dan yang akan berhasil itu yang akan survive, yang tidak berhasil akan tutup dan akan berubah lagi gitu. Saya pikir ini akan sangat dinamis saat ini ya. Saya mungkin tambahin sedikit ya. Nah, di beberapa teman yang masih saya kontak yang bermain di retail dan mereka pimpinan-pimpinan perusahaan mengatakan bahwa modern trade untuk penjualan makanan dan minuman ini sangat baik. Ya, penjualannya malah meningkat. Sehingga mungkin seperti yang tadi Pak Tani bilang, pastinya ada peran untuk menggantikan pasar tradisional yang rata-rata mungkin banyak yang tidak beroperasi karena pembatasan dari pemerintah dan seterusnya. Nah,
Sehingga itu juga mungkin dalam hal ini juga bagi para pemain F&B, mereka juga mulai melirik sebenarnya untuk pasar-pasar modern ya, untuk memasarkan produk mereka. Jadi ada istilah sekarang comfort eating. Jadi bukan ready to eat, tetapi beli tapi tinggal di microwave misalnya, atau tinggal di ready to cook misalnya, itu lebih mudah. Dan itu distribusi produknya tidak direct tapi bisa ke supermarket karena supermarket tidak ditutup. Nah, jadi orang masih belanja di situ dan rata-rata meningkat gitu ya penjualannya. Tapi ya kalau kita bilang ini zero sum, ya pasti ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Kira-kira begitu. Oke, ini ada another question. Langkah-langkah apa saja untuk brand dari segi marketing dan sales growth yang bisa kita lakukan setelah pandemi ini mulai membaik? Karena mengingat impact-nya akan tetap berubah mengikuti the new normal. Ya, saya pikir pada akhirnya brand lebih baik kembali kepada offering original ya. Hati-hati melakukan perubahan yang terlalu jauh yang kemudian berimpact long term, misalnya merubah perubahan yang melakukan brand positioning. Misalnya brandnya punya positioningnya premium. Sekarang tiba-tiba harganya kompetitor jatuhin harga, dia jatuhin harga juga. Akhirnya kehilangan brand equity premiumnya gitu ya. Itu hati-hati untuk melakukan hal-hal yang mungkin secara long term akan berpengaruh. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa penting untuk mengawinkan semua taktik short term untuk sales dengan taktik brand building sehingga terjadi sebuah sinergi antara sales dan marketing. Karena inilah yang harus kita lakukan di saat ini untuk mengefisienkan dan mengefektifkan spending dari sales marketing. Saya sebagai contoh aja ya, barang FMCG kan paling gampang suka kalau beli berapa dikasih gelas, kasih piring ya. Tapi brand-brand seperti misalnya kalau boleh saya sebut misalnya Coca-Cola, kalau dia lagi bagi-bagi gelasnya kan sangat ikonik ya, biasanya melalui McDonald atau Nescafe dengan mugnya yang merah yang ikonik. Itu kan ketika mereka melakukan beli Nescafe dapat mug, itu mereka sedang building their brand. Ketika Coca-Cola membagikan gelas Coca-Colanya, dia sedang promosi tapi sambil build brand gitu. Tapi kalau you melakukan beli brand dan kemudian dapatnya gelas generik, mangkok generik, ya that's a pure promotion. Ya disinilah pinter-pinternya marketing harus bisa melihat apa brand equity-nya yang bisa diadaptasikan sehingga bisa disinergikan dengan short term sales. Nah ini yang sangat penting. Tadi juga ada pertanyaan nih, kalau nggak salah saya lihat ada pertanyaan mengenai low cost strategy ya. Prinsipnya kalau brand Anda itu tidak punya positioning price premium, artinya brand ini adalah kompetitif versus kompetitor, dan kalau kompetitor turun harga, silahkan ikut turun harga. Tapi jangan lupa melakukan internal efficiency, karena harga boleh turun, tapi kalau bisa profitnya tetap sama gitu kan. Kalau bisa net profitnya tetap terdeliver. Jangan mengkorbankan hati-hati mengkorbankan harga, kemudian akhirnya negatif dan pasti akan ada cost cutting di tempat lain gitu. Ya jadi kalau mau turunin harga, siapkan juga internal efficiency semua lini, dan efisiensi itu tidak hanya di satu sisi, itu semua lini, di pabrik, di logistik, di head office, di segala macam itu bisa diefisienkan gitu ya. Saya pernah dulu bekerja di company ya yang semua office boy-nya itu diefisienkan dijadikan salesman. Kenapa? Karena pada saat krisis 98 dulu itu company tidak sanggup bayar office boy, sehingga akhirnya selama 10 tahun saya bekerja di situ itu tidak ada office boy. Kenapa? Karena office boy-nya dulu udah pernah dijadikan salesman dan tidak pernah di-hire lagi, gitu, contohnya ya. Jadi low cost strategy harus low price strategy harus didukung dengan low cost strategy juga. Boleh saya tambahkan? Ya. Nih, kalau di retail ya, dari kacamata retail,
be careful dengan lower the price, karena price itu sebenarnya bagian dari kita bisa percaya sama brand apa tidak, kita bisa percaya sama company apa tidak. Jadi memutuskan untuk menurunkan harga itu betul-betul harus dipikir, karena itu sebenarnya senjata paling gampang. Nah, anak kecil juga bisa kita kalau turunin harga buat jualan gitu ya. Tapi itu mesti betul-betul dipikirkan. Karena jadi dari pertama sebenarnya memang harus dipikirkan apakah harga yang kita set itu sudah benar gitu. Kita bicara marketing, kita tidak bicara manipulating. Kalau dari awal kita sudah tahu kita ini nggak benar harganya, itu namanya manipulating. Saya bilang sih bertobatlah dan setlah dari awal begitu ya. Nggak boleh main-main di situ memang. Ada satu supermarket yang menaruh harga demikian mahal. Dan dia eksis untuk berapa puluh tahun. Begitu masuk hypermarket dan harga jauh lebih rendah, toko lebih gede, barang lebih banyak, itu supermarket bisa tutup. Karena apa? Losing trust. Jadi don't play with price gitu ya. Jadi kalau memang dari sekarang bisa direvisit harganya dan memang tahu bahwa oh ya kita selama ini overcharge, lakukan komunikasi gitu ya, kasih tahu bahwa oh ya kami sudah melakukan efisiensi di sini sehingga harga kami bisa turun. Itu akan sangat di-appreciate oleh customer. Tapi jangan nggak ada alasan gitu tiba-tiba turun gitu ya. Orang akan bilang, lah selama ini ngapain gitu. Ya, jadi hati-hati di situ. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Cecilia Anggun. Saya mau tanya, strategi seperti apa yang perlu dibangun untuk property industries? Marketing seperti apa yang perlu dibangun? Karena tidak dapat dipungkiri keuangan konsumen. Pasti sedang sulit saat ini. Yeah. Kalau saya boleh jawab, itu yang tadi yang di awal-awal mengenai understanding your consumer, unfortunately memang property itu untuk banyak orang, itu yang di level tertiary budget post. Jadi kemungkinan besar untuk sekarang mereka stop atau memang postponing. Tapi apakah berarti you dalam industri property ini juga stop? Kalau menurut kami enggak. Jadi memang consumernya stop, tapi ini balik lagi di tahun 2007 ada beberapa brand yang pikir oh lagi resesi, consumer nggak bisa beli, nggak invest di brand building atau di brand awareness. Begitu recovery lupa tuh dengan brand yang klien ini. Jadi kalau kita lihat di Instagram maupun di beberapa social media itu masih banyak beberapa properti baik agent maupun yang besar-besar masih paling nggak try to be in dalam consideration set atau awareness dari target consumer mereka. Jadi apakah beli mungkin nggak, tapi how do we marketing keep your name or keep your brand tetap afloat. Jadi nggak dilupakan ketika consumernya siap untuk beli lagi. Itu dari saya sih. Kalau boleh saya tambahkan begini, kembali mungkin perlu direvisit dan berani untuk bilang apa sih yang sebenarnya must have saat ini. Jadi orang seperti tadi saya kasih contoh di furnitures, orang menikah nggak bisa ditahan gitu ya. Kalau udah mau nikah ya nikah gitu. Nah orang menikah misalnya membutuhkan rumah sendiri karena dia harus keluar dari rumah orang tuanya untuk lebih sehat gitu kan. Nah, sehingga fokuslah kepada yang must have. Jadi mungkin perlu dilihat kembali. Rumah rusak contohnya, orang membutuhkan renovasi, itu nggak bisa ditunda. Atap bocor, nggak bisa ditunda. Kita harus perbaikin kalau sebelum itu bertambah lebih buruk. Nah, itu yang perlu direvisit, apakah perusahaan properti harus melakukan inovasi di dalam offering renovation things misalnya. Jadi menggunakan tenaga yang ada untuk renovate orang punya rumah. Tetap menawarkan rumah murah misalnya untuk orang-orang yang akan menikah dengan size yang lebih di-adjust. Contohnya begitu. Nah kira-kira itu yang what sih the must have-nya pada zaman krisis ini. Ya. Yeah. Oke, another question ya dari Mawardi Soekardi. Dalam masa krisis strategi marketing yang shifting,
Ya akan shifting ya, pertanyaannya dari sisi marketing channel perlu dilakukan evaluasi. Kan? Kira-kira dalam kondisi seperti ini, marketing channel apa yang akan paling efektif dalam perusahaan untuk retail industry? Ini tergantung dari barangnya ya. Jadi saya belum bisa jawab karena apa sih barangnya gitu, apa sih service yang ditawarkan gitu. Tapi sebenarnya kalau mau memilih channel, dari evaluasi yang dilakukan di internal dulu, dilihat selama ini jualannya tuh Pareto jualannya tuh datang dari mana gitu. Nah, stick on that gitu ya. Jadi jangan coba new channel gitu, itu akan berbahaya. Karena kalau new channelnya tidak berbiaya atau cost-nya rendah, nothing to lose. Kecuali barangnya busuk di jalan aja ntar gitu ya, dan itu mesti dipikirin. Tetapi kalau memang perlu existing channel nggak begitu bagus, kita mungkin selama ini salah strategi, ya kita mesti pikir betul-betul saat waktu masuk ke new channel, karena artinya akan ada marketing effort. Nanti Pak Tani mungkin bisa leverage on it dalam introduce the product atau the service in the new channel. Itu mesti dipikirkan. Berapa biayanya, apa effortnya berikutnya, taruh SPG apa tidak. Nah itu semua perlu biaya. Ya, kalau boleh saya tambahkan, tadi Bu Angeline benar bahwa setiap brand pasti dengan pengalamannya sekian tahun udah tahu apa channel marketing yang lebih working dan not working. Nah di saat seperti ini mungkin mengurangi coba-coba, tapi fokuskan pada yang udah proven working gitu ya. Bahkan dengan semua learning yang ada pertajam supaya yang working ini workingnya. Nah tapi kalau secara umum bagi brand, bagi kategori yang sangat masif, yang sangat mass, dan juga brand yang cukup besar ya, itu TV masih jadi primary, dan di saat ini akan TV mungkin is a good time to negotiate ya untuk dapetin CPRP yang baik gitu. Karena di saat krisis biasanya terjadi oversupply airtime, dan ini bisa bisa opportunity untuk get a better CPRP ya. Tapi again, you must have work with the best, the good media buying agency, dan juga marketingnya cukup pintar untuk negosiasi ya. Kemudian di saat ini juga karena semuanya go online, trennya go online, ya you can try spending online ya, try spending online. Tapi again, it's more on the experiment mode. Jadi better try small, working. Do better, baru increase pelan-pelan gitu. Daripada langsung gambling besar-besaran. Again, prinsipnya adalah di saat krisis, fokus di apa yang udah working, kurangi coba-coba. Kalau mau coba-coba, start small scale. Kalau proven working, baru nambah budgetnya. Kira-kira begitu deh saya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Amili. Strategi marketing apa yang paling penting untuk beauty/cosmetic industry pada saat ini? Nah, ini menarik, beauty kosmetik ya, kan mungkin banyak membutuhkan barangkali demo ya. Yang terakhir kita learning dari China ya selama COVID ini, itu para department store pada tutup, tapi apa yang terjadi adalah mereka go online. Jadi mereka gunain streaming dari toko untuk demonstrasi produk beauty kosmetik. Karena kan kalau beauty kosmetik kadang-kadang mesti dijelaskan cara pakainya, cara itunya, dan segala macam. Dan mereka tinggal promote aja bahwa setiap hari jam sekian, brand apa, akan ada streaming online di produk apa, mengenai kosmetik jenis apa gitu ya. Dan itu membooming seluruh China. Jadi sebenarnya kayak tukang obat di pasar pagi sebenarnya. Kalau zaman dulu pakainya toa, kalau sekarang pakainya online gitu loh. Dan tempatnya bukan di pas pagi, tapi di depan pen store, di tempat yang baik, yang mewah gitu. Karena pada akhirnya consumer di rumah tuh juga bosen, dan mereka kalau mau shopping kan sekarang bisa tinggal cuman one click away ya, dan sekarang jualan komunikasi penjelasan brand kosmetik demonya juga bisa one click away, itu melalui streaming. Iya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya. Saya berbisnis di bidang suplemen kesehatan.
Mau tanya bagaimana cara mengatur marketing yang tepat supaya masyarakat bisa lebih concern kepada kesehatan mereka, dan marketing tools seperti apa yang paling tepat? Kalau saya boleh bantu jawab ya. Eh, jadi kalau di antara seluruh produk suplemen kesehatan ini tergantung orang nih ya, tergantung konsumen. Ada yang melihat itu sebagai basic needs, tetapi ada yang melihat itu sebagai barang tersier mungkin. Nah, sehingga kalau dalam krisis agak mengabaikan sedikit dari sisi konsumennya, tetapi kitanya yang tahu kan sebenarnya apa sih yang menjadi basic needs untuk everybody gitu. Dan untuk sekarang ini kembali tidak ada room untuk coba-coba exploring the new things. Jualah barang yang memang memberikan the most benefit for everybody dalam kemasan yang se-affordable mungkin gitu. Jadi pilih yang memang benar-benar nggak boleh gagal punya gitu ya. Yang orang kalau ditawarin tuh pasti iya ya itu aku butuh gitu. Nah demikian juga tadi saya mau tambahin untuk yang personal care ya. Kalau personal care kalau hari gini gitu, kalau orang personal care kan selalu jualannya you want to feel good and look good kan gitu. Ya udah di zaman krisis di mana kita tidak ketemu orang gitu ya, dandannya jauh lebih berkurang gitu. But feel good-nya kan masih ada gitu. Jadi mungkin akan fokus kepada produk-produk yang lebih ke maintenance instead of dekoratif ya. Karena dekoratif hari gini nobody can see gitu dan nggak ada gunanya juga gitu. Ntar suami malah bilang keganjenan gitu ya. Jadi ya sudah make it feel good gitu. Nah itu kan moisturizer, still deodorant, things yang bikin feel good lah. Ya, kira-kira begitu. Let me close dengan yang menjawab yang pertanyaannya Alexius itu. Justru saya mau tanya adalah suplemen kesehatannya apa? Karena tadi berhubungan dengan yang kami sharing, kalau memang berhubungan dengan kesehatan yang berhubungan masih bisa di storyline-nya bisa disambung dengan COVID-19, I think this is your chance actually untuk build proper atau better brand story. Tentunya kalau misalnya your suplemen kesehatan, misalnya jual untuk bodybuilding atau fitness, memang mungkin waktunya nggak tepat untuk that specific product. Tapi bukan berarti untuk your other line, kalau memang ada, itu jadi bukan jual untuk apa yang whey proteinnya atau bagaimana, tapi lebih ke arah line yang dekat dengan keadaan seperti sekarang. Itu satu. Dan terus bagaimana untuk marketingnya, like any brand building activities, itu ya tentunya you build your awareness tadi dengan proper brand story ininya. Mungkin dari saya itu aja sih. Saya tambahin sedikit ya, karena kalau ini suplemennya adalah yang biasanya sebelum COVID-19 itu adalah produk niche ya, yang limited, misalnya anggap aja vitamin C atau vitamin multivitamin, tapi sekarang itu menjadi luar biasa mass-nya, penetration-nya meningkat ribuan % gitu ya, dan kapasitasnya max out, artinya lagi panen nih, lagi zaman panen, ya gunakanlah extra budget ini untuk build the category gitu loh. Ya hopefully kompetitor juga ngikut sehingga kategori ini terbuild, sehingga pada saat nanti situasinya sudah normal, consumer banyak yang berhenti karena lebih sedikit consumer yang berhenti dibandingkan yang meneruskan. Kenapa? Karena mereka merasa butuh, karena mereka punya decision untuk minum vitamin sekarang itu didukung dengan iklan dan komunikasi yang membenarkan action consumer ini gitu. Jadi ini sebenarnya kategori yang lagi dapat hoki ya, dapat hoki yang biasanya cuma penetration secuil, tiba-tiba mass luar biasa, dan tiba-tiba kapasitas max out dan budgetnya berlebih, build-lah the kategori ya. Dan kalau you punya position itu ada dominant kategori and your brand equal to the category, then you can build fokus di build the kategori ya, daripada build the brand. Tapi kalau your brand is masih punya lawan berat di dalam kategori ya, you build your brand, spending money hopefully will attract competitor, karena semakin banyak competitor yang build the brand, maka kategori itu akan lebih berkembang
dan hopefully setelah semua stabil, kategorinya tidak pernah balik lagi seniche sebelum COVID. Oke, baik. Oke, jadi thank you semua Bapak dan Ibu yang mengikuti sesi ini, sangat insightful ya. Dan Q&A-nya juga saya rasa saya belajar juga sangat banyak melalui Q&A dari teman-teman semua. Oke, saya mau mengetahui sedikit ya about GoWork events. Jadi kita dengan ini dengan work from home ini kita membuat banyak sekali konten-konten yang online ya, di mana kita melakukan a lot of webinars dan juga banyak banget Instagram Live ya, di mana dia punya konten itu banyak sekali, bisa dari insightful session seperti hari ini, bisa juga lifestyle seperti yoga, seperti cooking. Untuk mengetahui lebih lanjut, bisa check us out on our social media. On Instagram itu ada 2 ya, @gowork.community dan sama @lex.gowork, itu di Instagram kami. Kami juga ada YouTube channel dan kami juga ada podcast. YouTube channel kami adalah GoWork Co-working and Office Space. Kita juga ada GoWork app di mana bisa di-download ya di aplikasi Google Play atau App Store. Dan dengan itu bisa melihat kita punya future upcoming contents. Oke, dan ini saya mau kasih sedikit info ya mengenai CSR kami. Ini namanya Mask on Jakarta. Jadi, di mana GoWork akan membagi masker-masker kepada pegawai yang masih harus tetap kerja selama masa PSBB ini. Ini adalah salah satu program dari GoWork ya, program CSR kami di masa pandemi ini. Jadi, untuk info lebih lanjut bisa klik ke event ke offer ya, di mana offer ini bisa lihat langsung ya. Offernya seperti apa. For every private office package purchased, you are helping us provide 10,000 masks to be distributed across public transit hubs across Jakarta. Info lebih lanjut bisa cek website kami di www.go-work.com, di mana di situ akan terlihat lebih lanjut mengenai program ini. Oke, jadi untuk events lebih lanjut bisa visit go-work.com/events, di mana bisa melihat our upcoming events and our past events. By the way, sesi info yang sangat informatif ini akan di-blast replay webinarnya ke para peserta. Ya, jadi ada sesuatu yang miss, mungkin informasi yang miss, bisa langsung nonton replaynya, nanti akan di-blast ke email Anda. Oke. Dan ini adalah sesi endingnya, jadi jangan lupa untuk follow dan watch our digital activations dari GoWork ke depannya, dan bakal banyak banget topik yang seru yang akan kami provide untuk kalian semua. Ya, saya Ping, host kalian siang hari ini, dan juga kepada semua speaker kami, Pak Iwan, Pak Tani, dan Bu Angeline. Terima kasih banyak untuk sesi-sesi informatifnya. Oke. Jika ada future questions, mungkin barangkali kami akan compile, dan mungkin Pak Tani, Pak Iwan, dan Bu Angeline bisa follow up questions-nya. Oke. Terima kasih semuanya. Stay safe and stay healthy semuanya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semuanya.